ya dihadiri oleh prinsipal Pak Haji Dodi dan istri, dan dari Pak Faisal dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah dilaksanakan sidang, dihadiri oleh Haji Faisal dan istri, dan dari pihak Pak Dodi oleh kuasa hukumnya. Hari ini adalah laporan dari hakim mediator bahwa mediasi masih berlangsung dan mediator masih meminta waktu sampai dengan 12 Januari 2022 karena menurut mediator masih ada yang perlu untuk didiskusikan antara prinsipal Haji Faisal dan istri dan Pak Dodi. Jadinya tadi kita memberikan laporan kepada majelis hakim dan majelis hakim menerima permohonan untuk pengunduran jadwal mediasi sehingga ditetapkan oleh hakim bahwa persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Januari 2022. Itu aja sih tadi sidangnya. Bang, konkretnya nanti apa mediasi di luar pengadilan itu udah ada rencana konkret tanggal berapa bakal dilakukan, Bang? Yang tahu persis adalah hakim mediator. Jadi yang minta karena hakim mediator dan beliau lah yang akan menghubungi para pihak prinsipal baik Haji Faisal maupun Pak Dodinya. Jadi intinya kami juga selaku kuasa hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan kita tetap mencoba untuk melakukan upaya mediasi ya Om ya. Apapun hasilnya itu nanti seperti disampaikan oleh Mas Kris tanggal 12 Januari 2022 kita akan sampaikan hasilnya apakah ada titik temu ataupun ada musyawarah dan mufakat selama 2 minggu ini ke depan. Seperti itu untuk sementara. Nanti kalau misalnya memang ternyata hasil musyawarah mufakat ada berarti kan kita tinggal menyampaikan surat, tapi kalau tidak berarti kita akan masuk lanjut ke pokok perkara. Jadi kita setelah itu Pak Haji Faisal sudah tidak harus hadir lagi, kita yang mendampingi, kita selaku kuasa hukum yang setiap harinya atau setiap persidangnya kita yang hadir. Jadi Pak Haji, Om Faisal ini tidak perlu hadir lagi di persidangan. Jadi karena sekarang masih prosesnya masih mediasi. Bang Sandi, tapi sebelumnya 2 minggu belakangan yang di jangka waktu mediasi udah ada komunikasi belum sih dengan Pak Dodi? Jadi gini. Jadi mediasi itu kan sifatnya tertutup ya, dan hanya hakim mediator, prinsipal. Jadi pihak-pihak tertentu aja yang diperbolehkan untuk melakukan interaksi tersebut, dan kita hanya menerima laporannya. Laporannya itu sebetulnya kalau kita sebagai kuasa hukum tuh hanya ada dua macam, gagal atau diterima. Kalau misalnya diterima nanti ada penetapan bahwa terjadi kesepakatan musyawarah perdamaian. Itu bila diterima. Kalau tidak diterima berarti lanjut kepada pokok perkara atau dikatakan mediasi gagal. Jadi mediator hanya menyampaikan 2 macam aja, mediasi gagal atau mediasi bisa diterima, itu aja. Jadi tadi kita ke hakim mediator dibilang masih minta perpanjangan waktu, dan kita tidak bisa minta lagi ke mediator bahwa penyebabnya apa kita nggak tahu, karena yang tahu persis adalah prinsipal dan mediator sendiri. Bang, di luar itu Bang mediator itu Bang, di luar itu Bang di luar hakim mediator itu bisa ada nggak niatan dari Pak Haji Faisal juga untuk ketemu langsung dengan Pak Dodi? Yang tahu persis Pak Haji. Ya, makanya Pak Haji. Gimana Pak Haji, tanggapannya Pak Haji? Ya, kita kan lagi di mediator. Nah, untuk pertemuan di luar kalau ada yang mau mediator kita siap aja. Kalau ada yang mau mediator. Tapi untuk bertemu berduaan memang belum ada. Tapi kalau ada yang belum ada kemungkinan. Tapi kalau untuk ada yang mau mediator, saya siap. Nggak bertemu secara langsung selama 2 minggu kemarin, ada komunikasi lewat WhatsApp? Nah, belum. Tapi tadi kata pihak sebelahnya ada sudah ada komunikasi antara Pak Dodi sama Pak Haji sendiri. Enggak ada komunikasi langsung ke saya. Iya? Belum ada. Ataupun melalui WhatsApp? Belum ada. Jadi semuanya jadi nggak langsung dari Pak Dodi ke Pak Faisal tuh nggak. Jadi mediator. Jadinya Ya. 3 pihak gitu. Iya, jadinya, mungkin ke mediator baru ke mediator ke saya. Jadi beliau nggak tahu. Mungkin pengacara juga Bang. Pihak ketiga seperti apa Bang? Bisa nggak Bang? Inisiatif juga dari mungkin tim pengacara. Ini kan untuk kemudian galau gitu. Itu pasti akan kita coba.
mungkin melalui pihak yang bisa menyambungkan atau menyampaikan. Kalau misalnya memang dari pihak sana juga mungkin ada inisiatif ya kemungkinan juga kita siap ya. Siap. Kita juga siap. Artinya Pak Haji tetap terbuka ya Pak? Oh tetap. Dari awal kan sudah saya bilang, saya terbuka. Bang, mungkin dari pengacara sendiri atau Pak Haji mungkin punya skenario atau susun seperti apa yang mediasi seperti apa nanti yang win-win solution lah seperti itu, mungkin ya sama-sama mundur satu langkah, mengundurkan ego masing-masing atau mungkin punya kami belum bisa memutuskan itu karena kan bertemu saja juga belum. Ya kita masih mencoba. Kalau misalnya memang seperti saya bilang tadi disampaikan kepada Mas Faisal, kalau misalnya memang dari pihak sana juga ingin bertemu, kita siap. Hasilnya seperti apa ya kita terima. Tapi yang pasti untuk sementara ini kita masih dikasih waktu sampai tanggal 12. Ya mudah-mudahan ada jalan, ada upaya, ada musyawarah mufakat ya. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tidak bertemu, tidak bisa ada kata damai ataupun musyawarah ya kita lanjut ke proses hukum ya. Dua program. Mungkin dari Pak Haji sendiri syaratnya apa aja sih mungkin Pak Haji? Belum masuk kita ke situ, belum sampai ke sana. Harapannya Pak Haji? Kalau harapan saya sih tidak baik. Dengan baik-baik. Iya, selesaikan secara baik. Secara keluarga, harapan saya. Pak Haji tetap intinya kepada kami sebagai kuasa hukum minta sebaik-baiknya menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tadi Pak Haji dan Ibu juga meminta tolong kepada kami sebagai kuasa hukum. Ya saya menyampaikan secara terbuka informasi bagi para pihak yang masih juga menyampaikan hal-hal yang tidak benar terhadap keluarga Pak Haji, termasuk Kak Puji, Mas Fadli, yang banyak mencibir ataupun juga banyak membullying di media sosial dan pihak-pihak yang berbicara tanpa ada bukti, memfitnah. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti sampai nanti Januari kalau masih ada seperti itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan melaporkan para pihak yang menyampaikan hal-hal yang bohong ataupun mencemarkan nama baik keluarga Om Haji Faisal. Udah didata Bang, akun-akunnya yang Sudah ada beberapa. Berapa akun, Berapa Bang? banyak Bang? Ya banyak. Mungkin salah Makanya satu kita bentuk pencemaran nama baiknya yang udah Abang kantongin yang seperti apa tuh Bang, kalau boleh Bang? Contohnya? ada lah banyak. Nanti akan kita sampaikan. Jadi bukan berarti Om Faisal ini diem-diem, tapi beliau juga ibaratnya menerima. Tapi selama ini beliau juga sudah mengalah. Tapi kalau masih ada oknum-oknum yang masih melakukan hal seperti itu, kita tidak sungkan atau tidak segan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Mas Sani, ada Sifatnya itu fitnah. Oh. ada deadline untuk mereka? Tanggal 12 sama dengan deadline ini. Tanggal 12 deadline-nya. Masih ada yang seperti itu. Kita akan memproses dan kita akan mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih lanjut. Bila mana unsur yang terpenuhi, kita akan laporkan. Yang sudah terdata itu apakah harus minta klarifikasi? Permintaan maaf secara terbuka juga? Kalau lewat masih bisa akun diselesaikan dia minta maaf kepada Om Faisal dan keluarga dan tante, kita terima. Tapi bila mana tidak mengakui perbuatannya, tidak juga menyelesaikan kepada kita, ya kita akan melaporkan. Oke. Sip. Pak Haji, sedikit dong Pak Haji, sebelum Pak Haji pergi ke Bali, kemarin kan ada juga Medinazen nyari rumah buat gala sampai survei gitu. Penegasan lagi Pak Haji. Tadi di dalam berisik banget Pak Haji. Gimana Pak Haji? Iya Pak Haji. Saya rasa udah cukup tadi ya. Gak kedengeran Pak Haji, berisik banget, benar. Di dalam berisi soalnya. Jadi pertanyaannya kalau ada yang mau Beli rumah. beli rumah, Iya. saya selaku opanya kan Sigala ini anak yatim piatu. Nah kalau ada orang yang mau memberikan sesuatu, tentu saya nggak bisa melarang ya, nggak bisa jangan, nggak bisa. Jadi justru karena itu sekarang kan ada yayasan supaya jelas masuk keluarnya. Harapan saya ya udah ke yayasan aja. Itu harapan saya sih sebenarnya. Saya takutnya nanti salah, saya persepsi orang salah ke saya. Yayasan ada nomor rekeningnya ada dan di situ ada pengurusnya. Jadi apa yang masuk, apa yang keluar di situ jelas. Daripada fitnah lagi ke saya. Saya udah capek di fitnah ini. Tolong ya. Sabar Pak Haji. Sabar ya Pak Haji ya. Sabar ya Pak Haji. Pak Haji, kita seperti apa Pak Haji? Ya, enggak usah lah. Ya, nah kan ya, kan saya rasa semuanya udah paham semuanya udah. Udah paham semuanya. Jadi enggak usah lah kita Tante ada perpanjang. yang sampein tante. Panjang. Ya. Ibu mungkin. Ibu mungkin
mungkin apa gitu yang mau disampaikan? Nggak ada. Banyak netizen nih yang mendukung Pak Haji juga nih, seperti apa mungkin tanggapannya? Ya, Oke. mohon doanya agar kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Haji, Indonesia, Thailand kita mana Pak Haji? Ini punya siapa nih? Iya, makasih ya. Indonesia apa Thailand Pak Haji? Indonesia ke Thailand. Bola Thailand Pak Haji, malam ini Pak Haji. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat berlibur Pak Haji. Ya, makasih, terima kasih. Ya, akhirnya kehadirannya. Itu tentu ditanyakan kepada Pak siapa Pak pengusaha apa tadi kamu bilang Kediri. Iya harus ditanyakan ke dia. Saya hanya membaca-baca di YouTube aja. Nah, saya nggak tahu. Dia alasannya tidak setuju karena pemindahan pemakaman. Iya. Setelah banyak juga yang mendukung Vanessa tetap bersampingan dengan suaminya. Sebagai mantan mertua. Ya kalau saya sih memang kalau memang itu alasan dia, saya setuju itu. Memang saya sangat setuju untuk tidak dipindahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh siapa tadi namanya usahawan ya saya setuju banget. Pak Rafi'i deh kalau masalah Pak Rafi'i itu ketua BKN deh. Iya. Ya. Itu bukan dari keluarga Pak Haji atau Enggak, dia orang Kediri, orang mana katanya tadi saya lihat. Pak Haji, Saya orang dari sana. ada yang ngebully Fuji, ada keluhan sendiri nggak sih Pak Haji? Fuji ke Pak Haji? Iya, makanya justru karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak pengacara saya tadi. Semuanya itu akan dikumpulkan bukti-bukti nanti setelah tahun baru kita akan proses ya. Akan proses sesuai hukum berlaku. Tapi Fuji mengeluhkan ya Pak Haji? Ya mengeluhkan tidak mengeluhkan itu kan kalau ada implikasinya kepada hukum ya akan kita tindak. Tentu kita akan bergerak. Masa ini negara-negara hukum. Cuman sekarang kan karena waktu lagi sempit. Ya kita tahun baruan dulu ya? Iya. Oke. Dulu selesai tahun baru nanti kita Haji, terkait pertemuan dengan Sunan Kalijaga kemarin ini seperti apa sih? ya kan sudah keluar hasilnya tuh. Kamu nanya lagi itu juga jawaban saya. Jawaban Haji mau liburan dulu. Sama lagi jawaban kemarin sampai sekarang. Haji kembali sama siapa aja Pak Haji? Banget saya mau. Haji nggak jenguk Lesti ikut. Jenguk lah. Udah lanjut. Habis zuhur ya? Haji. Saya ngantar. Udah. Pak Haji hati-hati ke Balinya. Haji kembali sama siapa aja Pak Haji? Oke. Pak Haji. Berangkat ke bandara. Terima kasih. Jam berapa Pak Haji berangkatnya? Iyalah. Mau realitian. Pak Haji sama siapa aja berangkat kembali Pak Haji? Haji. Pak Haji. Haji Berangkat sama siapa aja Pak Haji? Habis tahun baru ya ziarah Ke ya. Bali sama siapa aja berangkatnya? Sendiri. Pasangan ideal. Oh, pasangan sejati. Berdua aja. Ya, pasangan sejati ya. Berdua aja Pak Haji. Ya, berdua aja. Kan kita tinggal berdua aja lagi. Iya. Yang anak udah di sana kan. Honeymoon lagi Pak Haji. Pak Haji jam berapa berangkatnya? Terserah wartawan aja lah. Langsung berangkat Pak Haji. Besok. Oh besok. Besok siang ya Pak Haji ya? Ya, selesai sholat Jam zuhur. berapa Pak Haji? Oke, selesai sholat zuhur. Habis aja. Bandara mana? Bandara bisa kali loh. Bandara mana kali mana Soekarno Hatta Pak Haji? Mediasi, proses mediasi. Apakah masih ada hal yang Pak Dodi juga? Tidak juga. Jadi ada disuruh untuk mediasi di luar sidang kayak kemarin lagi selama 2 minggu. Ya, bisa di luar sidang, bisa melalui mediator, dibebaskan oleh hakim. Tapi kalau dipindahkan itu tanggal 12 Januari. Iya. Kalau boleh tahu, Iya, 12 Januari. kalau boleh tahu pemindahan Pak Dodi. Alasannya Bang. Alasannya tadi sih dia mau liburan. Mau liburan. Iya. Udah berangkat. Nggak tahu, belum. Emang nggak ada komunikasi Bang terkait liburan itu kapan? Hanya bilang mau liburan saja.
kemananya juga. Ada pesan dari Bang Dodi di sidang ini? Pesannya apa? Berarti hasil sidang hari ini bakal dilaporkan ke Pak Dodi. Iya pasti. Yang diminta sama Pak Dodi apa sih Bang kalau boleh tahu? Ya pokoknya kebaikan pengurusan gala segala macam ya. Sudah itu aja. Pak Dodi merasa Gala kali tidak baik-baik aja dong Bang, seperti itu. Bukan gini. Maksudnya Pak Dodi itu memperjuangkan haknya. Hak perwalian maupun hak asuh itu kan sudah menjadi hak dari masing-masing pihak. Biar hakim yang menentukan aja siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih diutamakan untuk mengasuh dan menjadi perwalian negara, itu aja. Tapi di luar ini akan ada pertemuan sendiri nggak sih dengan Pak Dodi dan Faisal? Insya Allah diusahakan, iya. Karena hasil sidang ini juga kan berdasarkan keputusan dari mereka. Mereka sepakat untuk memperpanjang mediasi sampai tanggal 12 Januari. Seperti itu, Bang. Bang, kesempatan kemarin kan akhirnya nggak dipakai Bang, maksudnya untuk Pak Dodi sendiri pengennya mediasi di pengadilan gitu. Kemarin udah Bang Sunan bilang udah ditawarkan untuk mediasi di luar pengadilan, Pak Dodi menolak gitu. Apa masih ada kemungkinan mediasi di luar pengadilan? Semua kemungkinan itu pasti ada, Mas. Ya. Mediasi itu kan nggak harus ketemu, Mas, bisa aja lewat grup bisa aja lewat grup WhatsApp. Bang, lihat kamera, Bang. Berhubungan gitu loh, komunikasi, nggak harus ketemu, Mas. Iya kan, nggak, walaupun tidak kan harus ada komunikasi kan. Iya, komunikasi kan pasti ada. Hasil sidang ini pun berdasarkan komunikasi antara mereka. Keputusan mereka untuk memperpanjang sampai tanggal 12 Januari. Berarti pengacara bakal ngasih pengertian juga maksudnya seperti mediasi itu sendiri. Oh iya, pasti. Seperti itu kan Pasti. Kita itu menganjurkan dan memberikan saran lebih baik damai. Tapi kan untuk keputusan damai atau enggaknya balik lagi kepada para pihak. Tapi Pak Dodi sendiri udah ada komunikasinya sejauh ini Bang? Lewat WhatsApp mungkin? Iya, komunikasi dari Pak Dodi sendiri ke Abang Dodi seperti apa? Siapa? Pak Dodi Pak Dodi ke komunikasi ke Pak Faisal. Iya, ke Bang Faisal. Ke Pak Faisal sudah. Makanya ini kan berdasarkan komunikasi mereka. Hasil persidangan sekarang. Iya. Gitu. Berarti meski nggak ketemu secara langsung, kemarin selama 2 minggu Pak Dodi sama Pak Faisal ada komunikasi lewat WhatsApp Iya, gitu? pasti ada. Karena hasil ini pun berdasarkan komunikasi mereka. Begitu. Oke, terima kasih ya. Bang, namanya Pak Bang. Dodi yang dilaporkan. Nggak ada, Mbak, nggak ada. Itu kita fokus ke sidang ini aja. Makasih teman-teman. Makasih. Bang, megang tentang ini nggak pelaporan yang Pak Dodi dilaporkan juga? Belum. Kita Masih fokus fokus sini sini aja ya, Pak. Makasih, Bang. Makasih. Makasih. Oke, aman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.